ya, yang jelas kan alamatnya kan kemarin udah ketemu, terus juga ayah, karena saya kan kerja jadi nggak bisa ikut ke sana, jadi perwakilan dari ayah sama ibu ke sana ketemu sama keluarganya. Dan ya kasihan lihat orang tuanya kan, keluarganya kan nggak tahu apa-apa gitu. Oh, nggak ngaruh buat saya, mau anak kecil mau orang dewasa mau apa aja gitu ya, kalau mereka sudah sangat keterlaluan, karena emang ini kayaknya biangnya, biang dari segala biang gitu. Jadi harus diberantas biangnya biar nanti kerucu-kerucunya tinggal ngikut. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah, karena dia yang paling gimana sama Bilkis ya. Jadi kayaknya kalau udah kayak gini kan udah ketahuan, udah jelas, titik terangnya udah jelas gitu. Jadi ya doain aja, mudah-mudahan semua prosesnya berjalan dengan baik. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini gitu. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Jadi Bapak Abdul Rojak bersama dengan istrinya Ibu Umi Kalsum datang ke Polsek Kedung Adem meminta pendampingan untuk melakukan klarifikasi ataupun cross check terhadap alamat pemilik akun Instagram @gundiempang yang sudah diketahui oleh orang tua Ayu Ting Ting alamatnya. Alamat tersebut berada di Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Jadi karena ada permintaan dari Resmob Jakarta, maka kami memerintahkan Resmob didampingi oleh Polsek untuk mendampingi orang tuanya Ayu Ting Ting sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Jadi Bapak Abdul Rojak dan Ibu Umi Kalsum setelah bertemu dengan orang tua pemilik akun Gundi Empang menjelaskan bahwa anaknya tidak ada di tempat dikarenakan anaknya bekerja di Singapura semenjak tahun 2015 dan belum pernah pulang. Setelah mengetahui hal tersebut, Bapak Abdul Rojak dan Ibu Umi Kalsum berpamitan pulang dan kembali ke Jakarta. Saya Kartika Damayanti dari akun Gundi Empang. Saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Sekali lagi saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya, dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Kalau maaf mah gampang ya, semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin, masa enggak. Cuma kan kita harus tetap ikutin proses yang ada. Tetap kasih efek jerah ya? Iya dong. Ada aspek yang bisa membuat seseorang membangun kebencian karena ada pengalaman langsung. Contohnya misalnya seseorang itu berhubungan langsung dengan orang yang dia benci, lalu ada perlakuan-perlakuan yang nggak nyaman dan dia merasa tersinggung dan akan kemudian benci. Itu yang paling sederhana. Terima kasih banyak buat semua fans-fans saya yang selama ini udah selalu support, baik itu Ayu Ting Lisius maupun di luar Ayu Ting Lisius yang selama ini selalu standby 24 jam, mungkin kesehariannya selalu mantau saya, selalu support saya gitu sampai akhirnya bisa ditemuin alamat si biang kerok ini, sampai semuanya datanya lengkap, semuanya jelas. Ya turut belasungkawa. Ya doa yang baik-baik. Jaga jarak aja. Mama Amanda. Turut berduka cita atas meninggalnya Mami Heni, mamanya Manda. Semoga Tuhan berikan tempat yang terbaik di sana dan keluarga juga bisa diberikan kesabaran
dan ketabahan. Saya yakin Amanda dan kakaknya dan papanya juga kuat untuk menghadapi ini. Dan juga saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mama tercinta dari Kamanda. Kita udah usaha, udah doa, tapi Tuhan ternyata berkehendak lain, makanya Tuhan sayang dan Tuhan peduli sama Mami. Masih sangat terpukul banget buat saya pribadi, karena nggak nyangka dan begitu sangat cepat Mama harus dipanggil dengan Tuhan. Tuhan begitu sayang dengan Mami. Yang penting saya, kakak saya dan papa saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan supaya Mami selalu bisa nemenin kita semua yang ada di sini. Jujur agak bingung juga sih ya, karena tadinya Mami nggak pernah ada penyakit stroke gitu, nggak pernah. Darah tinggi ada tapi masih on control gitu. Ya kita juga nggak tahu ya kalau bisa secepat ini, bahkan kayak udah kemana-mana. Jadi aku rasa emang udah jalannya Tuhan sih, udah rencana Tuhan kalau emang udah waktunya Mami dipanggil ke sorga. Kalau untuk akad pasti akad lah, sudah lah, alhamdulillah sudah terlaksana. Dan itu keluarga, di keluarga, karena kita kan juga kemarin juga masa idah kan juga sudah habis, jadi sudah menemukan titik terang. Jadi alhamdulillah sudah akad dengan agama juga, jadi alhamdulillah sudah terlaksana. Waktu lebaran kemarin, lebaran haji. Alhamdulillah ya, baru pertama kali juga, karena itu dulu sering mempersiapkan pernikahan kakak gitu. Dari nyiapin kado-kadonya, udah gitu hantaran-hantarannya, baik itu abang baik kakak, udah gitu ngelihat adatnya Iki sendiri pada saat kemarin, walaupun sederhana akad doang gitu, tapi alhamdulillah dipersiapkan tampung tawarnya kalau orang kampung tuh. Jadi ada di situ tampung tawar tuh kayaknya sedih banget gitu, dan keluarga semua nyaksiin gitu. Itu kayaknya pengen ngerayain juga kemarin di Medan, cuman keadaannya juga pandemi, jadi aduh gimana gitu. Itu sih yang bikin gitu terharu gitu. Karena adat dari Iki sendiri tuh dipakai gitu. Insya Allah dari awal siap, karena yang kita kejar kan pengakuan DNA itu aja ya. Kalau mentok kamu tetap diajukan mentok? Ya tetap kita ajukan. Kalau misalnya nanti mediasi tidak tercapai ya kita tetap minta ajukan DNA. Dan terakhir tes DNA. Memang yang untuk membuktikan paling valid ya tes DNA. Iya. Surat perintah pengadilan. Nanti dari pengadilan yang ini. Ya. Karena kan tes DNA itu kan kalau secara umumnya kan sukarela ya, kan nggak bisa dipaksa, kecuali dengan adanya perintah pengadilan. Kalau ada perintah sedikit dipaksa ya, diwajibkan. Bukan dipaksa ya, diwajibkan untuk mengikuti. Balik lagi, ada atau tidak ada pengakuan, Keke adalah anak saya, darah daging saya. Tapi paling tidak saya di sini punya tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk mengungkap kejelasan status anak saya. Enggak, Pak. Kalau mengakui ya saya senang ya, artinya anak saya punya status hukum yang jelas. Tapi kalau tidak diakui, balik lagi, Keke anak saya. Mungkin itu di internal mereka ya, aku belum bisa komentar banyak masalah itu. Apa? Mungkin mereka lagi meramu bagaimana harus menyikapi ini dengan bijaksana, mungkin ya. Itu hanya pandangan dari saya aja. Minggu depan ya, tanggal 4 ya, tanggal 4 jam ya. Pagi lah. Sama ya jam 9 dengan agenda mediasi yang ke-3 kali. Kediaman gitu. Dengan alasan kan ini anak ya kan. Sebagai seorang ibu pasti ada rasa iba. Karena kan ada etikanya ya kan. Beliau sudah berkeluarga juga. Jadi mungkin dari pihak-pihak saya yang terkait sekarang kan sudah diwakilkan oleh Mas Ferry. Bahwa ini tapi anak Enggak. Jawabannya apa Mbak? Jawabannya seperti apa? Saya nggak terlalu menjelaskan detail ya, cuman biarlah jadi ini saya aja. Yang terbaik aja gitu, yang terbaik aja. Semoga hasilnya juga bisa win-win buat dua-duanya gitu ya. Ya. Jadi biar bisa cepat selesai kan. Tergugat prinsipalnya
hari ini nggak bisa hadir, katanya sakit. Tadi kuasa hukumnya menyampaikan kalau sakit, jadi ya mediasinya belum terjawab, belum ada hasil dari mediasinya, masih menunggu minggu depan lagi. Minggu depan? Baru ya. Iya, tanggal 4. Baru 4 Agustus untuk mediasi, tetap masih agendanya mediasi. Mediasi ketiga kalinya berarti Bang ya? Ketiga kalinya. Ya. Ini kalau prinsipalnya nggak hadir juga ya mau nggak mau, karena terbatas waktu ya, kan mediasi ada batas waktunya yang dikembalikan ke majelis hakim, berarti mediasi tidak tercapai. Saya ikutin prosedur hukum yang berlaku aja. Tapi ini Kayaknya tadi di dalam nggak datang. Sedikit kecewa ya, karena kan makin berlarut-larut jadi. Orang sana bilang nggak dipermainkan, nggak mungkin, ini salah satu proses yang harus dijalanin. Mudah-mudahan sih Reski cepat sembuh ya. Jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Hari ini buat Hari ini lagi sakit. Hari ini berarti kalau dibilang terakhir ya, gitu, karena itu kan ada hakim mediator, jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir apa bukan. Tapi kebiasaannya sih 30 hari ya mediasi. Pengacaranya itu tadinya bermusuhan sama Anggi. Waktu Anggi kena kasus malpraktek, saya mengenalkan pengacara itu, minta tolong sama saya, tolong Mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya. Kamu itu sahabat saya, teman saya, apa cuma membela yang bayar? Saya bilang begitu. Dan Anggi itu bilang kalau misalnya mau bisa, mau baik-baik, mau ini, saya bilang sampai saya dibilang acting, saya bukan acting, gak ada yang mau orang sakit, Mbak. Saya juga bilang tadi yang pengacaranya, kamu itu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kenal sama Anggi. Saya bilang, saya yang baik-baikin, saya yang mendamaikan, saya seperti ditusuk dari belakang aja, saya bilang. Jadi kamu itu sifatnya seperti itu, saya bilang gitu. Jadi apa artinya selama ini yang kayaknya buat dia persahabatan nggak ada gitu. Kalau saya bilang sih dia emang gitu, kadang-kadang baik, kadang-kadang sakit nih. Setahu saya sih begitu. Kalau ada berita dikit sakit, bisa begitu orangnya. Saya tahu banget, dan bisa-bisa sembuh mendadak juga bisa. Kalau misalnya kita mau keluar negeri, sembuh mendadak gitu. Itu susah ya, karena dia itu lah. Nah, artisnya aku juga nggak tahu deh. Actingnya bagus sih, salah ya. Terima kasih. Udah. Saya cuma jadi nggak selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Tiga 13 tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Tapi saya juga bingung. Kalau saya bicara atau saya menjawab apa yang sudah dilontarkan dari pihak sana,
Saya bukan orang yang suka gibah. Ya. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah. Bukan orang yang suka menggunjing. Saya insya Allah semuanya saya lakukan dulu. Saya selama ini diam aja. Saya di belakang pernah mengurus dia sakit. Hanya Allah yang tahu apa yang saya lakukan untuk dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.